Waduh, Full bang, bentar ya, saya buka dulu. ini jam 4.08 kita water break lagi. Bis di depan hitam banget asapnya. Wadaw, kacau bro. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 9.15. Posisi ini kita di Jalan Matraman Raya mengarah ke Jatinegara ini ya teman-teman. Sebelah kiri barusan kita lewat dari Pasar Burung Jatinegara ya, atau di situ juga jualan ya semua pets lah ya. Peliharaan, ada kelinci, mungkin anjing juga ada kayaknya ya. Apa namanya? Papi gitu ya. Terus kemudian burung sudah pasti. Kemudian ikan hias, pokoknya komplit lah teman-teman. Yang mau cari pets bisa langsung ke situ. Stasiun Jatinegara teman-teman ya, buat teman-teman yang di daerah Jakarta Timur atau Jakarta Pusat, mungkin sering commuting lewat di sini ya. Dan pagi ini setelah kemarin kita boleh menyelesaikan trip in rain kita ya ke kota Bandar Lampung PP. Jadi kita nginap di Bandar Lampung waktu itu semalam aja, langsung balik lagi. Untuk kali ini saya mau ajak teman-teman semua kita sebentar. Ada yang menyeberang. Iya, ini memang stasiun Jatinegara ini selain untuk turun naik penumpang KRL ya yang komuter, juga turun naik penumpang KA jarak jauh. Jadi memang lebih rame dari dibandingkan dengan stasiun lainnya gitu. Lanjut teman-teman, tadi kepotong ada yang nyebrang ya. Jadi untuk perjalanan kita kali ini saya ajak teman-teman semua tentunya bareng si Ultop ya. Kemarin habis rayan udah ganti oli pertama juga, siap langsung kita gas kali ini menuju ke Pulau Bali. Wih, udah semangat banget ini dari tadi malam, udah susah tidur ya, udah excited sekali. Wah, ini mau gas ke Bali nih. Excitednya karena udah lama juga rasanya kita nggak mengarah ke timur teman-teman ya, ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ke Bali. Terakhir kita tuh ke IKN ya, kita ke IKN, kemudian setelahnya kita ke Batam, yang mana kita menuju ke barat juga ya, ke Pulau Sumatera. Nah, kali ini kita gas menuju timur ke Pulau Bali. So, sama-sama aja teman-teman, bareng-bareng join kita gaspol menuju ke Bali. Let's go! Suasana pagi di kota Jakarta. Ini kita melintas di daerah Klender teman-teman, Jakarta Timur. Seperti ini ya situasinya jam 9.20 ya, setengah 10 pagi ini. Sepi-sepi aja. Ini kita udah langsung mengarah keluar kota Jakarta ya. Kalau jam-jam segini ramenya memang di sebelah kanan ini teman-teman, arah masuk kota. Seperti kalau kita lintas di Bandung itu dari arah misalnya kayak Cimahi ya, masuk kota Bandung itu rame, ataupun dari arah mana? Kalau dari arah timur Ujung Berung berarti ya, Ujung Berung masuk ke arah Bandung itu rame ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman view-nya. Tentunya kalau di daerah sini ya, ini ya lalu lintasnya masih lengang-lengang ini, tapi tadi saya melintas di daerah Selipi. Tanah Abang. Wow. Itu padat sekali teman-teman ya, daerah di situ daerah banyak perkantoran, kemudian juga ada mall. Lintas di Selipi itu memang ramai sekali ya, perkantoran, kampus ya, terus kemudian ya area residen atau tempat tinggal. Jadi memang padat sekali daerah situ. Tapi kalau lintas sampai di sini udah lumayan lengang lah. Nanti kita agak rame-rame lagi pas lewat di Bekasi. Ini si Ultop udah semangat banget ini melintas side by side sama KRL bro. Asik banget ya. Apalagi kalau pohonnya pas misalnya kebuka ini ya. Wow, ini view-nya asik banget. Tapi ada pohon lebih enak sih. Adem. Mungkin bagi kita yang udah tinggal di Jakarta lama ya, udah sering commuting di Jakarta, pemandangan seperti ini udah biasa. Tapi buat teman-teman yang mungkin di daerah ya, dan sebelumnya belum pernah ke Jakarta ataupun ke Jakarta tapi jarang-jarang, nah seperti ini untuk kondisi atau situasi di Jakarta ya. Nah, ini salah satu angkutan umum paling favorit di Jabodetabek ya, KRL nih, karena memang waktunya cepat dan murah ya. Jadi memang sangat membantu sekali untuk
perpindahan orang dari di Jabodetabek khususnya. Saya lupa ingat teman-teman untuk tarifnya, tapi kalau nggak salah kalau Jakarta Bogor tuh start Jakarta Kota sampai ke stasiun ujung di Bogor tuh mungkin 6.000 kayaknya ya. 6.000 atau mungkin udah naik. Terakhir sih kayaknya setahu saya tuh 6.000 ya. Jadi memang untuk jarak sejauh itu Jakarta Bogor tuh mungkin kurang lebih 60 kilo kali ya. 60 atau 60 lebih sedikit ya. Itu kita bisa tempuh hanya dengan biaya Rp6.000. Jadi memang sangat murah sekali teman-teman ya. Makanya untuk angkutan KRL ini memang sangat primadona, dan juga dia punya fasilitas tuh semakin bagus gitu ya, makin hari makin bagus. Memang luar biasa ya untuk KRL KAI, mantap sekali ya. Kita penggunanya pun walaupun memang desek-desekan ya, namanya juga kalau lagi peak hour, tapi dengan kecepatannya itu kita tetap milih naik KRL. Di video kemarin pas kita in-rain ke Bandar Lampung teman-teman, saya sempat mention kalau untuk kayaknya shock breaker si Ultop ini memang agak keras ya, jadi agak banting-banting gitu, mentul-mentul ya. Nah, tapi waktu itu saya belum menyesuaikan tekanan angin ban, jadi dikiranya kayaknya wah ini mungkin tekanannya kekencengan kali ya, karena memang spesifikasi dari si Gear Ultima ini kalau kita lihat di bagasinya itu teman-teman, ada dia punya spesifikasi untuk keras angin ban ya. Nah, untuk Gear Ultima ini depannya itu 22 aja teman-teman, jadi memang rendah sekali ya dibandingkan sama kalau kayak Honda Beat gitu atau Honda pada umumnya ya. Si Bisri itu tekanan angin depannya itu 29, terus kemudian yang belakang 33. Nah, kalau ini depannya 22, belakang 33. Jadi memang beda jauh ya antara 22 sama 29 gitu. Jadinya saya kurangin ke 25 teman-teman ya. Sengaja saya bikin di 25, udah turun dari awalnya tadinya tuh 30 teman-teman ya. Saya kasih 30. Ternyata pas lihat spek, 22 mintanya, saya turunin ke 25 aja. Jadi dia punya istilahnya speleng ya. Jadi ada 22 ke 25 itu kan ada speleng 3 tuh ya. Nah, itu sengaja saya bikin lebih sedikit biar kalau lama-lama kan nanti dia punya angin kan turun ya kan. Kita kasih agak lebih sedikit, tapi ya udah diturunin juga masih tetap mentul-mentul juga. Jadi memang sepertinya karakter si Gear Ultima ini atau si Ultop ini ya, kawan kita untuk adventure ini ya, memang agak mantul-mantul dibandingkan Bisri. Bisri sedikit menurut saya empuk ya dibandingkan si Ultop ini. Walaupun motornya udah 10 tahun ya, udah lama, tapi shocknya tuh masih mantap. Kemarin karena memang baru servis juga sih, saya ganti dia punya batang semuanya ya kan. Terus oli semua baru, seal semua baru, jadi memang mantap itu. Jadi ya begitu teman-teman, namanya juga beda motor, beda karakter ya. Yang ini tarikannya begini, yang ini shock breakernya begini. Jadi memang beda-beda, kita nikmatin saja setiap karakter dari masing-masing sepeda motor gitu ya. Kalau untuk tarikan sudah jelas, yang ini karena mesinnya lebih gede ya, 125, dia lebih ngisi ya. Apalagi kalau di putaran atas memang lebih enak karena dia punya RPM sedikit lebih rendah ya kan. Mesin nggak terlalu meraung, beda sama kalau mesin kecil ya. Kalau mesin kecil kan 110 sedikit, walaupun bedanya sedikit, tapi kalau kita pakai berasanya lumayan gitu teman-teman ya. Untuk raungan mesinnya yang ini lebih kalem gitu dibandingkan sama yang mesin 110 gitu. Tapi overall untuk riding kurang lebih mirip-mirip aja sih teman-teman. Namanya juga Matic untuk dipakai kerja ya kan. Saya lupa teman-teman, apa Yamaha masih ada nggak yang mesin 110, tapi rasanya sih udah pada naik 125 semua ya. Ya, yang paling kecil 125. Jadi motor Yamaha yang paling basic kan mesinnya tuh 125 teman-teman ya. Yang ya buat orang pakai untuk commuting kerja ya. Terus sama seperti Honda juga yang paling biasa kan 110. Jadi untuk dua motor yang lumayan sering dipilih orang untuk dipakai kerja, kurang lebih untuk ridingnya mirip-mirip aja ya. Cuman kalau yang ini karena mesinnya lebih gede, dia punya tarikannya sedikit lebih ngisi di putaran atas gitu teman-teman
Ya kalau untuk stop and go mirip-mirip aja sih. Nggak berasa teman-teman, jalan sambil ngobrol kita udah nyampe di Bekasi ya. Ini sebelah kiri stasiun Bekasi. Rame sekali teman-teman ya, bapak-bapak ojek online lagi sambil nunggu penumpang ya. Nah, ini kita ambil kanan dulu, ada angkot Bekasi Pondok Gede ya. Ini ada yang bawa koper, kayaknya yang naik kereta ke jarak jauh juga ya, karena di Bekasi ini sama seperti di stasiun Jatinegara juga teman-teman. Selain melayani penumpang komuter, juga melayani penumpang untuk KA jarak jauh ya, arah-arah ke mana, Surabaya, Jogja ya. Di sini bisa naik juga. Kalau dari arah sana juga bisa turun di sini juga. Ada yang bisa, mungkin ada yang juga langsung bablas masuk ke Jatinegara ya. Soalnya terakhir saya naik itu kereta Jakatingkir kalau nggak salah teman-teman ya. Jakatingkir dari Jogja. Rasanya waktu itu kayaknya Bekasi dilewatin deh. Jadi pilihan berikutnya itu Jatinegara, baru Pasar Senen. Saya lebih milih turun di Jatinegara teman-teman, karena dari Jatinegara kan bisa langsung akses KRL. Jadi bisa langsung kita pulang naik KRL tanpa perlu keluar stasiun. Jadi pindah peron aja gitu, lebih cepat. Lurus Tambun Cikarang, let's go. Cepat aja teman-teman, dari Bekasi ya kita lintas langsung mengarah ke Tambun dan ke Cikarang. Ini lewat di underpassnya dulu. Oke. Cukup ramai juga untuk lalu lintas jam 10 ini ya teman-teman. Biasanya kan kalau jam-jam segini tuh udah mulai lengang ya, tapi kalau daerah sini tetap aja ramai. Apalagi nanti di depan yang pertigaan Tambun itu, mudah-mudahan sih udah sepi lah ya. Tapi biasanya sih pada terus, apalagi kalau hari kerja. Hari ini hari Selasa ya teman-teman, hari Selasa biasanya rame, agak-agak lowong tuh. Kalau weekend kan banyak yang libur ya, anak sekolah juga kantor. Jadi memang lebih sepi kalau hari biasa gini. Karawang, Cirebon, Semarang 380 kilo lagi. Masih jauh teman-teman ya perjalanan kita. Total dari Jakarta kalau langsung tembak ke Bali itu, lihat di map itu kurang lebih sekitar 1250 kilo ya. Jadi kalau Semarang tadi berapa, 380 kilo, berarti masih jauh sekali ke 1200. Oke lah, kita fokus untuk hari ini dulu ya. Jadi untuk plan riding kita hari ini, lepas dari Jakarta kita langsung menelusuri jalur Pantura ya, yang mana kita udah lama juga nih nggak lintas di Pantura ya. Mudah-mudahan untuk jalannya juga udah bagus. Terakhir kita lintas itu lubangnya banyak sekali teman-teman. Mudah-mudahan ini udah rapi, jadi kita lintas bisa cepat dan aman tentunya. Jakarta berarti ke Cikarang, kemudian Cikampek, terus Cirebon, Tegal, dan untuk malam ini kita akan bermalam di kota Semarang. Rencananya seperti itu teman-teman ya. Jadi total jarak kurang lebih Jakarta Semarang itu sekitar hampir 500 ya, 470 atau 480 gitu. Dan estimasi jarak tempuh mungkin sekitar 11 jam kayaknya ya, 11 atau 12 jam. Tapi kalau kita mungkin rasanya lebih teman-teman, karena jalan santai aja. Semoga bisa lebih cepat biar kita bisa istirahat di Bekasi nggak terlalu di Bekasi, di Semarang nggak terlalu malam-malam banget. Sekarang ini jam 9.45, jam 10, berarti mungkin kita nyampe sana ya sekitar, kalau cepat-cepat ya anggap 12 jam, mungkin sekitar jam 10 malam lagi ya. Oke, ntar kita lanjut di depan lagi teman-teman. Ini antri dulu. Kita terakhir dari Tambun itu teman-teman sampai di Cikarang ini masih ramai terus ya. Memang untuk lalu lintas di sini tuh memang seramai itu ya, sampai ke arah Cikarang ini. Dan kayaknya setelah Cikarang ini baru agak lowong. Sebelah kiri SGC ya, Sentra Grosir Cikarang. Nah, pas banget hijau nih bro. Oke, kita lintas. Iya, lanjutin obrolan kita tadi teman-teman. Tadi bahasnya sampai mana ya?
Jarak tadi udah kurang lebih hampir sekitar 500 kilo, 480-an ya. Dan kenapa tuh? Bapaknya manggil temennya kayaknya. Dan jarak segitu 480-an. Untuk estimasi waktu tempuh mungkin sekitar 11 sampai 12 jam ya. Mungkin bisa jadi lebih juga, semoga lancar di perjalanan ya. Moga-moga untuk cuaca bagus tetap seperti ini teman-teman. Biarin deh panas mentereng ya, pol-polan, tapi kita di jalan bisa cepat lah ya, dan juga aman. Untuk jalanan juga di Pantura semoga udah bagus kembali. Sekarang jam 10 ya. Kalau tadi estimasi 10 sampai 11 jam, 11 sampai 12 jam, anggap 12 jam, berarti kemungkinan jam 10 malam kita udah tiba di Semarang. So, sama-sama aja teman-teman join untuk hari ini kita gaspol bareng-bareng dari Jakarta menuju ke Semarang. Let's go! Riding sampai di sini untuk saya sendiri masih aman jaya teman-teman. Posisi lepas dari Jakarta kita sampai sini udah sekitar 1 jam atau 1,5 jam riding ya, dan masih stabil. Paling nanti di depan bentar lagi baru kita istirahat lah, sekalian beli-beli air sama Pocari atau air kelapa. Nanti baru kita lihat lah ya, senyamannya aja. Pas lihat lagi pengen mana kita sikat lah. Dan untuk motor kita ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nanya, Bang kalau riding jauh gitu setelah kemarin udah ke Lampung itu kira-kira berasa lebih enak mana Bang? Nah, balik lagi sebelumnya kita bahas juga di video sebelumnya, kalau untuk kita bandingin ya atau compare gitu antara si Ultop ini dengan Bisri, rasanya nggak apple to apple, karena yang satu motornya 10 tahun ya. Beda jauh. Sementara yang ini ya masih baru, kilometernya aja baru mau 1000 nih ya, baru 930. Jadi kalau di compare lebih enak mana, rasanya kurang cocok ya untuk dibandingkan gitu. Tapi kalau mau dilihat dari joknya ya, nah untuk riding dengan si Ultop ini ya, memang kita duduk itu untuk, karena joknya lebih besar, jadi duduknya itu lebih pas gitu ya, lebih nyaman untuk berkendara jarak jauh. Sementara kalau untuk Bisri, karena memang desain dia punya joknya itu lebih narrow ya, atau lebih lebih ramping gitu ya. Mungkin teman-teman yang user atau owner Beat pasti udah paham ini ya apa yang saya maksud. Jadi memang ya dia nggak begitu lebar lah untuk joknya. Kalau commuting lebih enak itu sebenarnya ya, lebih enak Bisri dibandingkan sama Ultop ini, karena joknya lebar. Jadi kalau kita turunin kaki ya untuk si Ultop ini, kadang-kadang kakinya itu kita, karena dia nopangnya kan sampai ke bawah paha sini, jadi kita turun kakinya itu kurang nggak bisa langsung lurus gitu ya. Kalau si Bisri karena joknya ramping teman-teman, jadi kita turun kaki itu enak ya, bisa langsung napak sempurna gitu. Padahal untuk tinggi joknya ya, dari ground gitu sampai ke tinggi joknya kurang lebih ya sebenarnya mirip-mirip aja sih teman-teman. Ergonomik ridingnya juga sama ya. Untuk kaki kita napak di decknya itu ya kurang lebih mirip-mirip aja gitu. Cuman untuk lebar joknya aja ya yang beda gitu. Makanya untuk posisi duduk kita, kalau bicara nyaman ya, lebih nyaman di Gear Ultima ini dibandingkan dengan Beat. Tapi kalau untuk commuting ya, di Bisri lebih gesit ya, karena dia lebih ramping, lebih kecil gitu. Jadi setiap motor ya beda karakter, ada plus minusnya masing-masing ya. Tapi si Bisri juga, wah jangan salah, itu mah udah teruji lah, udah kemana-mana itu ya. Motor Beat andalan kita, Bisri Beat ESP 2015 ya, yang starter halus. Memang luar biasa sih, selama 10 tahun menemani ya, dan masih akan terus menemani ke depannya ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Bang Bisri kemana Bang, mau dijual kah atau udah nggak pakai lagi? Nah,
Jangan khawatir teman-teman, Bisri akan tetap bareng sama kita. Sementara lagi di rumah, pokoknya kita akan tetap gaspol terus lah bareng sama Bisri. Dan diramaikan juga sama si Ultop ini. Untuk roda si Ultop ini ya, dia punya kembangan ban, bukan kembangan ban ya, profil lebar profil bannya itu lebih lebar dibandingkan sama Bisri. Makanya kalau bicara kestabilan, lebih stabil ini ya, selain daripada dia punya bannya lebih lebar, besar, bodinya pun lebih besar juga. Jadi memang pengaruh ke bobot sedikit lebih berat ya. Ini berat kosongnya itu 95 kilo ya, kalau ditambah sama isi bensin, kalau nggak salah ini isi bensinnya tuh 5 literan ya, dia punya tangki ya. Kalau 5 literan 95 tambah 5 ya, mungkin berapa kilo tuh teman-teman, mungkin hampir 100 kali ya, hampir 100 kilo kalau sama BBM gitu. Jadi memang untuk lari lebih stabil ini, apalagi kalau di jalan lurus dan kecepatan tinggi gitu, ini lebih stabil dibandingkan sama Bisri. Tapi untuk tarikan di awal teman-teman ya, si Bisri itu menurut saya lebih cepat dibandingkan si Ultop ini, karena mungkin karena bodinya ringan kali ya, bodinya ringan, kecil, walaupun mesinnya memang kecil tapi lebih responsif gitu ya, dibandingkan sama si Ultop ini. Dengan kondisi sama-sama standar ya teman-teman. Jadi si Bisri standar, si Ultop ini juga semuanya standar ting-ting ya. Baik untuk mesin, CVT semuanya standar ya. Ban, apakah dia punya ukuran semua standar. Oke, di sini kita ambil atas saja teman-teman, kiri langsung ini ya. Kayaknya bawah juga sebenarnya bisa mungkin, tapi biasanya saya ambil kiri. Let's go, ikutin map aja. Nah, kalau musim lebaran biasanya kalau kita turun ini ya, ini di tengah ini udah dipagerin semua ya. Jadi dipagerin pakai kayak pokoknya separator lah, ada dibikin ikat pakai tali gitu ya. Terus pakai bambu yang dimasukin ke ember-ember semen itu. Jadi diatur sini biar nggak putar balik kayaknya ya, ataupun nyebrang jalan, karena kan menghambat arus mudik tuh ya kan. Biasanya rame nih. Kangen juga ikut arus mudik. Saya terakhir tahun 2025 ini saya nggak ikut arus mudik. Terakhir tuh kayaknya 24 masih deh, masih touring arus mudik ya, dan juga arus balik tentunya. Tapi 2025 ini saya nggak ikut ya. Semoga nanti di 2026 kita bisa gas pas lebaran ya, libur lebaran. Waduh, jam 11 udah lapar ya, lihat ada ayam tadi. Wah, makan dulu deh. Maaf, ini jadi lawan arah dikit. Kita makan dulu deh, makan siang dulu. Yoi. Wastafel ada di belakang ya? Oh iya, terima kasih. Wastafel. Oh, wastafel. Jadi saya salah dengar. Oke, kita makan. Oke om, kita udah pesen nasi sama dada ya. Ini padahal baru jam 11, buset, udah lapar. Oke lah, sikat. Tutup sementara parkir di Pak. Selamat makan teman-teman semua. Jam 11 bro, lapar banget. Itu di depan ada jualan apa? Kayaknya cakwe kali ya. Makan. Sambal dulu. Oke, sarungan dulu teman-teman. Kita makan di Lasato ya. Ini di posisi di Karawang Timur. Ya, kurang lebih sekitar 2 jam jalan. Buset, baru 2 jam jalan, bro. Makan. Oke. Ini naikin dulu ya. Tadi pagi saya sarapan pagi banget, soalnya mungkin jam 6 saya udah makan. Jadi ini tadi jam 11 ya. Jam 11-an udah lapar lagi. Kalau sarapan agak jam 7, jam 8 lumayan tuh ya kan, masih bisa tahan agak sampai siang.
Tadi break makan cepet aja teman-teman, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit aja ya. Sekalian juga udah duduk-duduk, nyantai, minum-minum ya. Langsung kita gas aja lah biar masuk Semarang nggak terlalu malam-malam banget lah. At least nggak nyampe lewat jam 10 lah ya. Tapi kalau nanggung ya udahlah kita gas. Mumpung hari pertama ya masih seger ini, masih semangat-semangatnya, ya udah kita langsung gaspol aja menuju ke langsung Semarang aja biar agak panjang di hari pertama, nanti di hari kedua, ketiga dan seterusnya kita atur lah biar nggak terlalu panjang ya. Ini hari ini hampir 500 bro. Sekalian juga kita menguji ketahanan untuk si Ultop ini, luar biasa emang sampai saat ini perform terus ngisi ya. Tidak ada keluhan, pokoknya gaspol terus bro. Tapi kita jaga juga untuk RPM ya biar nggak terlalu maksa lah. Untuk speednya ya sekitar 80-an lah ya, nggak usah terlalu dipaksa gitu biar RPM-nya juga terjaga. Ini boleh saya bilang cukup rame ini ya untuk lintasan hari biasa. Biasanya kalau sepi-sepi, ini depan kita nih lowong gitu, kita nggak ada lihat mobil, nggak ada lihat motor, pokoknya lowong paling 1-2 aja. Tapi ini lumayan rame ya. Untuk hari ini yang touring juga tadi ada kelihatan 1-2 ya, plat G, sama ada juga yang plat R Banyumasan. Tapi untuk touring yang grup-grup gitu belum kelihatan sih, paling 1-2 aja. Ya mungkin nanti di depan, atau biasanya untuk yang touring itu di jalan biasa gini memang nggak kelihatan teman-teman. Tapi kalau pas kita nyebrang nanti pas mau ke Bali ya, di Banyuwangi biasanya ketemu tuh. Entah kenapa kayak gitu, nanti pas ngobrol, berangkat hari apa pak gitu, tanggal sekian gitu. Oh ternyata berangkatnya bareng dari Jakarta, jamnya pun mirip-mirip tapi di jalan nggak ketemu. Nanti ketemu-ketemunya malah di pelabuhan gitu. Inilah teman-teman view yang paling saya rindukan setelah kurang lebih berapa lama ya udah nggak riding di Pantura ya, cukup lama juga, mungkin sekitar ada 1 tahunan kali ya kita nggak explore ke daerah Jawa Tengah ya, mengarah ke Jawa Timur dan juga ke Bali. Udah iya kurang lebih segitu teman-teman. Saatnya ini kita gas lagi. Kangen banget lintas di Pantura dengan view yang kayak gini, sepi, jalan lurus ya, cuaca bagus, luar biasa memang, mantap sekali om. Ditambah kita ditemani sama teman baru ini, si Ultop ya, yang mana untuk pertama kali juga jajal di Pantura ini. Santai aja Top, ya kan? Kita pelan aja, nggak usah lah diburu-buru ya, 880 aja lah. Nah ini bareng ada teman lari nih di depan. Ini yang Beat baru tadi ya, rombongan 2 motor, Beat depan, belakang Vario 125 nih. Gaspol bro, let's go, stabil aja kita. 880 kalau ada teman lari gini biasanya lebih cepat ya, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting stabil aja di kecepatannya ya. Misalnya 80 aja terus, itu bisa lebih cepat daripada kita kenceng-kenceng misalnya 100 gitu ya, tapi konsentrasi menurun, yang ada ya istirahat juga ya kan. Istirahatnya juga kalau lama, wah makin lama gitu. Sampai di sini untuk BBM kita udah turun dari setengah teman-teman. Gas dari Jakarta tadi penuh ya. Ini nggak tahu nanti sampai di mana, mungkin sampai di Cirebon. Kita refill lagi lah ya. Karena tadi udah makan, jadi mungkin tadi rencana awalnya makannya di Cirebon, di Empal Gentong tuh teman-teman. Biasa kita mampirnya kan kalau nggak di Empal Gentong, apa sih lupa ya teman-teman. Pokoknya ada Empal Gentong yang di dekat stasiun itu, ada satu di situ, satunya lagi namanya Haji Aput ya. Jadi biasanya antara dua itu kita istirahat makan situ, tapi karena udah lapar duluan jadi ya kita langsung mampir dulu aja lah ya, makan dulu biar konsentrasi tetap terjaga, di jalan tetap fit ini ya. Nanti di Cirebon paling ya kita mampir
minum-minum aja ya, sekalian jajan-jajan terus lanjut jalan lagi. Mudah-mudahan kuat ini sampai di Semarang. Udah lama juga teman-teman kita nggak riding di atas 400 kilo ya. Belakangan ini kita seringnya ridingnya makin hari makin santai ya. Sekitar di bawah 300 kilo, sekitar 250 ya. Paling kalau di atas 300 juga 300-an kecil ya, 320 gitu ya, atau 330. Nah untuk kali ini kita coba gas lagi 500. Ini masih bisa nggak nih, masih kuat nggak? Semoga masih kuat ya. Ntar malam kita nyampe di Semarang, finishnya finish strong ya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Posisi sekarang jam 11.13. Tadi pagi start sekitar jam 9, jadi kurang lebih sekitar 4 jam lebih dikit. Kita udah masuk ini di daerah Eretan, barusan lewat dari daerah Patrol Kabupaten Indramayu. Kita istirahat dulu teman-teman. Ini di daerah rest area, sebelah kiri ada rumah makan, cuman sepertinya udah nggak aktif ya teman-teman. Kita istirahat dulu di sini bersama dengan Ultop ya. Kita santai-santai, ini saya minum-minum dulu, habis itu baru kita jalan lagi. Untuk di daerah sini ya sepi-sepi aja teman-teman. Ini hari biasa ya, hari Selasa masih weekdays, jadi nggak begitu banyak yang touring-touring juga. Tadi ada beberapa kelihatan 1-2, tapi untuk grup nggak kelihatan ya teman-teman. Jam 1 tadi udah makan sekitar jam 11, jadi paling ini kita maju lagi. Dari sini ke Cirebon itu sekitar 80 kilo lagi teman-teman, mungkin sekitar 2 jam kita udah merapat, nanti baru kita break lagi di sana. Jadi untuk hari ini udah break kedua ya. Tadi pertama di Karawang Timur, ini di Eretan, nanti satu kali lagi di Cirebon ya. Dan mungkin sampai kalau ke Semarang mungkin masih sekitar 4-5 kali lagi, bahkan mungkin 6 kali lagi ya. Jadi kita bakal banyak istirahat aja ya, nggak usah diforsir, yang penting kita nyampe dengan selamat dan finish strong nanti di Semarang untuk malam ini. Untuk penginapan saya belum pesan teman-teman, nanti sambil mengalir aja ya, karena di Semarang itu pilihan penginapannya banyak ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Plus ini hari biasa, jadi pasti masih ada ya, dan harganya juga nggak mahal. Jadi enaknya kita traveling di hari biasa tuh kayak gitu teman-teman, pilihan banyak, harga murah. Kita minum-minum dulu, habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Untuk setup si Ultop ini teman-teman, sementara saya ikat tas di belakang ya, dan untuk setup seperti ini asik juga ya, kita slap slipnya jadi lebih nyaman ya, karena nggak ada box yang ke belakang, jadi untuk manuver tuh lebih enak lah, ikat di sini asik juga. Nanti ya paling agak ribet-ribet pas mau isi bensin aja sih, jadi nanti mesti buka terus nanti isi lagi, tapi aman lah untuk si Ultop ini karena dia punya tangki lumayan gede sekitar 5 liter, jadi bisa muat BBM banyak. Kita bisa cover kilometer, jaraknya jauh gitu ya dengan isi satu tangki. Jadi paling traveling riding satu hari itu mungkin isinya satu kali aja udah cukup. Kalau isinya sampai 2 kali, wah berarti kita travelingnya udah jauh banget dalam satu hari itu, yang mana ya pegel juga. Jadi ya satu kali aja udah cukup. Sampai saat ini masih aman untuk si Ultop ini, larinya jos ya, stabil. Nah di sini kita habis istirahat, kita gas lagi langsung menuju ke Cirebon. Lanjut teman-teman, posisi kita udah masuk di daerah Kandang Haur ya. Tadi dari Eretan jalan ke sini mungkin sekitar berapa? 20 menitan kayaknya ya, 20 menitan nyampe sini. Dan di sini dia punya jalanan ini udah beton lagi, makanya waduh mantul-mantul bro. Si Ultop ini memang agak beda dengan Bisri ya. Kalau Bisri sedikit lebih kalem, kalau ini memang agak mantul-mantul. Nah kalau udah ketemu jalan yang aspal lagi, untuk karakter yang agak keras enak teman-teman ya, stabil gitu. Terus di jalan juga kalau agak kencang juga dia makin kalau
riding tuh makin mantep gitu lah ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau udah mau ketemu jalan beton, waduh, mantul-mantulnya serem bro. Terpaksa kita harus mengurangi kecepatan ya, kayak gini nih. Lumayan mantul-mantul lah. Oke, iya, mobilnya lewat dulu. Kita biar di belakang santai aja. Asik bro. Lewat di Pantura dengan view pemandangan sawah kiri kanan yang hijau begini ya. Mantep banget ini. Mungkin kalau teman-teman ada lewat sini berapa sebulan lagi, mungkin ini udah nggak hijau lagi ya. Kalau udah masuk musim panen kan udah dipotong, jadinya ya merah gitu ya tanah. Kalau lewat pas hijau-hijau gini nih adem banget rasanya. Pom bensin berikut langsung masuk aja. Nah ini di kanan, kita masuk yang kiri aja deh biar nggak repot putar balik. Di Pantura soalnya apa ya, mobilnya pada kenceng-kenceng ya kan, motornya juga, terus mau nyebrang juga gimana gitu, ngeri-ngeri ya. Jadi sebisa mungkin hindarilah kita menyeberang jalan kalau di Pantura ini. Memang sengaja diberi separator ini biar minim putar balik gitu. Full bang, bentar ya, saya buka dulu. Iya bentar bang. My Pertamina bisa nggak bang? Bisa ya? Kayak saya deh bang. Ya, ada. Makasih. Oke. 50.000 penuh, kita ikat-ikat dulu, ntar baru lanjut lagi. Tadi sebenarnya masih bisa nambah sih, cuman daripada daripada ganjil-ganjil ya kan, genap 50 kan pas tuh, selembar 50.000 ya kan. Oke, ikat dulu. Ups. Lanjut teman-teman, habis isi bensin langsung kita gas. Barusan lewat dari pertigaan loh bener ya, kita di pertigaan ambil kanan. Kalau lurusan itu masuk nanti ke arah mana, Kota Indramayu ya. Kita ambil kanan langsung lintas ke Cirebon. Dari sini 50 kilo lagi atau sekitar 1 jam 8 menit. Santai aja karena posisi kita jaraknya juga menuju ke Semarang masih jauh teman-teman. Asli mungkin masih dari sini hampir 300 kali ya. Apa pokoknya masih 250-an lah menuju ke Semarang, masih jauh banget. Jadi kalau kita kenceng-kenceng juga percuma, mending kita nggak terlalu kenceng tapi stabil gitu ya. Yang penting ada pergerakan terus, kita semakin mendekat ke Semarang. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah riding lintas Pantura ya, sebagai gambaran, kalau kita start dari Jakarta menuju ke daerah Jawa Tengah ya, di Cirebon 30 kilo lagi. Oke. Ke daerah Jawa Tengah misalnya ke Semarang gitu, sama kayak kita hari ini. Dari Jakarta itu kita akan melewati pertama Bekasi ya, terus habis itu Cikarang, kemudian Cikampek ya, Cikarang, Karawang, Cikampek. Nah, kemudian lepas dari Cikampek itu menuju sampai ke Cirebon ini teman-teman, kita akan melewati ada beberapa daerah itu, tapi daerah perlintasan aja teman-teman. Jadi bukan daerah kota seperti kota tujuan gitu ya. Jadi kota perlintasan aja, yang mana daerahnya tuh kita melintas seperti ini terus kurang lebih mungkin sekitar 150 kilo kayaknya ya, sekitar 150 kilo, dan itu daerah perlintasan semua. Jadi kita nggak ada melintas misalnya kalau kita masuk di kota Tegal gitu ya, ada lihat kota Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan, nggak ada teman-teman. Jadi kota perlintasan aja, kalaupun ada keramaian ya sepintas aja terus langsung daerah perlintasan lagi seperti ini. Jadi benar-benar selama 150 kilo itu ya, kita harus benar-benar menjaga fokus terus teman-teman, karena cenderung sepi ya, kosong. Mungkin teman-teman yang pernah melintas di daerah Pantura paham ini ya yang saya maksud. Jadi dari lepas Cikampek sampai Cirebon itu memang daerahnya seperti ini terus teman-teman, sepi ya. Tapi buat yang senang-senang speeding, wah ini benar-benar memang bisa gaspol banget ya kan. Mau lari-lari 100 bisa, yang penting hati-hati manuver lobangnya ya. Ini lubang-lubang di jalan memang agak lumayan banyak ini, jadi mesti hati-hati. Nggak usah terlalu kenceng tapi juga jangan terlalu lambat gitu. Jadi kita mengikuti ritme
berkendara di daerah Pantura yang mana memang agak kencang-kencang, tapi nggak perlu sampai kencang banget gitu. Yang ada cuman bikin capek, sama kedua yang membahayakan. 2 bis di depan hitam banget asapnya. aduh. Gokil, kita lewati dah. Oke. Kita agak cepat sedikit dulu teman-teman, biar ngelewatin asap-asap hitam diesel ini. Let's go. Cirebon lah. Tadi 30 perasaan, ini 45 lagi. Oke, kayaknya beda plang ya. Yang ini yang baru terupdate. Sebelumnya kayaknya belum update itu. Soalnya di map saya 42 sih. Ini nggak beda jauh sama yang paling terakhir barusan kita lewat ini. Pernah saya lewat di sini pas saya lupa teman-teman, 2023 akhir apa ya? Apa kayaknya 2023 akhir deh ya. Itu aduh. Ngeri, tanah-tanah lepas dari rodanya, takut kena apa namanya? Helm ini. Apalagi tadi pas buka helm ngeri, masuk mata. Balik lagi ke cerita kita teman-teman. Jadi waktu itu 2023 September kalau nggak salah, itu lagi kemarau panjang ya, El Nino apa La Nina, saya lupa namanya teman-teman. El Nino kayaknya ya, El Nino. Jadi dalam berapa lama itu? 2 bulan kali. Apa berapa bulan nggak ada hujan sama sekali kan? Ini kering semua ya. Jadi sepanjang saya lintas di rata ya di daerah Pulau Jawa ini, dia punya saluran irigasi tuh banyak yang kering. Bahkan kalau nggak salah di Jawa Tengah dekat-dekat masuk arah Jogja itu ya, itu dia punya saluran irigasi malah dibuat pakai main bola bro, karena saking keringnya ya, di anak-anak bisa masuk dan main bola. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nah ini kita mendekat ke Cirebon, masuk kota. Udah terlihat ada warung nasi Lengko, kemudian ada juga empal gentong, kemudian nasi jamblang ya. Nah untuk nasi jamblang di kota Cirebon ini yang paling banyak orang tahu kuliner itu nasi jamblang Ibu Nur ya teman-teman. Kemudian untuk empal gentong Haji Aput ya kalau nggak salah teman-teman. Ya koreksi kalau saya salah ya. Mungkin ada beberapa juga yang terkenal, tapi yang saya pernah makan 2 itu ya, di nasi jamblang Ibu Nur sama empal gentong Haji Aput. Nah ini titiknya saya gas ke empal gentongnya, tapi sebenarnya tujuannya kita mau ke mana? Kita mau lintas ke Pantura ini. Niatnya sih tadi mau makan empal gentong Haji Aput ini, cuman karena udah keburu lapar duluan jadi makannya di Karawang tadi. Ini empal gentongnya cuman buat apa namanya, titik aja. Kita lintas di jalan bypass kota Cirebon ini, lampu merahnya lumayan banyak juga ya. Ada berapa tadi? 3 atau 4 ya, dan lampu merahnya lama-lama bro. Kita langsung lanjut lagi meninggalkan kota Cirebon ini, depan ambil kanan langsung menuju ke Brebes dan Tegal, seterusnya sampai masuk kota Semarang. Break dulu deh. Ini karena apa? Joknya si Ultop ini cukup lebar teman-teman. Bahkan menurut saya kalau dibandingkan sama si Bisri kemarin ini lebar banget ya. Jadi kita duduk tuh lumayan nyaman gitu ya, untuk berlama-lama asik lah. Padahal ini apa namanya, masih standar ya teman-teman, belum saya apa-apain. Jadi saya berangkat ini memang kondisi motor standar, belum ada modifan atau ubahan apapun. Memang sengaja biar kita bisa ngerasain dulu nih. Sekalian saya juga bisa apa istilahnya ya, berbagi pengalaman dari point of view saya sebagai user ya, user motor ini, baik digunakan touring ataupun harian gitu. Jadi memang di rumah juga saya pakainya harian teman-teman ya, sama si Bisri. Kalau Bisri lagi ada yang pakai, orang rumah ada yang pakai, berarti saya pakai ini. Sebaliknya kalau ada yang pakai ini, berarti saya pakai Bisri. Jadi dua-duanya memang aktif gitu ya, nggak ada yang
nongkrong gitu. Jadi memang dipakai terus. Ngomong-ngomong untuk pengalaman ridingnya, karena memang belum panjang teman-teman, ini kan baru sekitar untuk riding panjangnya ya, saya kan baru riding kemarin pas ke Lampung, terus ini baru sampai Cirebon, jadi memang belum banyak yang bisa saya share. Tentunya semakin banyak kita spend waktu bersama si Ultop ini, akan semakin banyak feel yang kita dapat gitu, baik dari mesin, tarikan ya, kemudian juga kaki-kaki, shock breaker. Seiring berjalannya waktu saya mungkin bisa share, ataupun saya akan poin-poin ya, nanti saya akan catat juga biar saya bisa share ke teman-teman semua. So far so good ya, cuman ada beberapa minus saja yang saya rasain. Dari segi kaki-kaki, shock breaker ini lumayan mantul-mantul ya, agak keras dia dibandingkan sama Bisri yang motor 10 tahun larinya masih mantap itu. Bukan larinya ya, sorry, shock breakernya masih mantap, mungkin karena saya baru servis juga jadi memang seger. Tapi dibandingkan sama-sama baru ya kan, ini karakternya keras. Wadaw, kacau bro, padahal lagi panas ya, tapi hujannya juga kenceng. Waduh. Kita aja mau cari tempat nyantai, dari tadi belum nemu ini. Mudah-mudahan bentar lagi ada di depan. Mudah-mudahan depan nggak hujan dah, tapi awannya sih mengkhawatirkan sekali ya. Oke, sementara Ultop depan, kita masuk. Oke, minum dulu. Air masih ada nggak ya? Kita cek dulu. Ini Koku. Ya teman-teman, sekarang ini jam 4.08, kita water break lagi. Ini di Losari ya, lewat dari mana Cirebon, ini Losari, ntar lagi masuk ke Brebes dan kita langsung terus ke Semarang. Dari posisi kita sekarang menuju ke Semarang itu kurang lebih, sebentar, ini kita cek dulu di map teman-teman. Ke Semarang ini 201 km atau sekitar 4 jam 43 menit ya. Jadi kalau kita start jam 4 ya anggap 5 jam lah ya, sekitar jam 9 jam 10 gitu kita udah merapat ke Semarang. Semoga baru mau bilang nggak hujan tapi udah hujan lagi. Udah banyak yang break juga di sini. Mungkin kita tunggu bentar lagi hujan berhenti terus kita jalan. Kayaknya sih awannya juga gerak ini ya, jadi aman lah. Oke, lanjut lagi teman-teman, nggak jauh dari Indomaret tempat kita water break tadi ya, Indomaret Losari. Kita langsung melintas, ini sekarang udah masuk di Provinsi Jawa Tengah. Wih, akhirnya teman-teman kita bareng-bareng sama si Ultop mengaspal di Jawa Tengah. Ini masuk di Kabupaten Brebes. Welcome teman-teman semua. Di depan udah ada sign selamat datang, lagi rame, plus lagi pengerjaan jalan juga di sebelah kiri, makanya kita sharing jalur ini ya sama ya yang arah datang kontraflow kita. Nah di depan udah balik lagi ke jalur semula. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Oke, ini separator jalan juga langsung ditinggiin bro. Libur Natal tahun baru, nanti kalau teman-teman ada melintas touring Nataru udah bagus di sini. Wah ini Yamaha baru lagi ini. Kebanyakan Aerox ya teman-teman. Memang unit paling laku Yamaha kayaknya Aerox sama NMAX ya. Ini saya pakai gear Ultima, ketemu yang sama di jalan masih jarang banget ya. Kalaupun ada, ini sepanjang saya lewat hari ini aja ketemu satu tuh di Cirebon ya. Dia warna kaki kalau nggak salah ya, warna kayak sen gitu, warna pasir. Dia seharian ini baru lihat satu yang sama. Mungkin nanti coba kita lihat besok ya, mungkin besok bisa lebih banyak. Ini udah masuk di kota Brebes. Welcome teman-teman semua. Kalau tadi daerah atau wilayah administrasi kabupaten, nah ini udah masuk kota Madya kayaknya ya, kota Madya Brebes. Tadi ada untuk sign-nya.
jam 4.34. Ini untuk map kita, saya tembak dulu ke kota Tegal ya. Dari sini tinggal bentar 26 kilo lagi ya, atau 38 menit. Karena udah setengah 5, udah mulai lapar juga ya. Laparan mulu. Tadi siang makan jam berapa ya? Setengah 12 apa jam 12 kayaknya. Ini jam 5 udah lapar lagi. Jadi kita nanti makan di Tegal aja deh. Cari yang, kalau tadi udah ayam goreng, nasi gitu kering-keringan ya. Ini kita cari yang kuah-kuah deh, biar segar bro, malam-malam ya kan, anget-anget. Biar di badan juga anget, enak nih ya kan. Kena kuah-kuah panas enak nih. Apalagi kalau ntar malam ada air panasnya ya pas nginep. Oh iya, ngomong-ngomong soal penginapan teman-teman, ini saya belum pesan sampai sekarang ya. Sampai saat ini belum pesan, jadi kita mengalir aja. Nanti rasa senang mau nginep di mana, tinggal kita langsung nginep. Rencana ke Semarang ya kan, tapi di tengah jalan perubahan rencana ya, kita mengalir aja ya kan, rasa kayaknya asik di sini deh, ya udah kita langsung nginep situ aja gitu. Yang penting ada target dulu ya kan, nanti sepanjang jalan tinggal kita menyesuaikan. Ini kan kita mau makan dulu nih di Tegal, nggak tahu apa asik di Tegal ya, kita nginep di Tegal. Kalau masih mau riding berarti kita gas ke Semarang, atau bisa jadi Pekalongan atau Pemalang. Nah mengalir aja, nggak usah terlalu diforsir gitu. Untuk jalurnya pun kita bisa menyesuaikan aja, iya kan. Yang paling penting adalah di jalan itu aman teman-teman ya, sampai kembali lagi ke rumah. Kedua, menikmati perjalanan, itu yang paling penting ya. Jadi kita nggak usah harus untuk sampai di target kita dirasa mana yang asik, udah di situ aja. Gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya. Ini kurang lebih kita udah cover dari Jakarta sekitar mau 300 kayaknya ya, mau 300 kilo, dan sampai saat ini di badan masih stabil ya. Kita juga istirahatnya banyak, kita hidrasi terus ya, banyak water break juga. Ada banyak berhenti-berhenti kecil juga teman-teman, yang saya nggak nyalain kamera, sekedar berhenti di tepi jalan, kita minum, langsung jalan lagi, nggak lama-lama, mungkin sekitar berapa menit aja gitu. Plus break-break gede juga lumayan, mungkin ada sampai tadi di Indomaret tuh mungkin udah 3 kali kayaknya, 3 atau 4 kali yang breaknya lumayan agak-agak 20-30 menit gitu. Jadi istirahat kita untuk hari ini ya cukup banyak juga, di badan masih enak. Dan untuk si Ultop ya, wah ini memang jos gandos, ini larinya stabil ya kan, nggak ada keluhan sama sekali, tarikannya pun ngisi terus ya. Pokoknya kita jalan intinya nggak usah terlalu maksa ya, biar di perjalanan kitanya sebagai rider aman, motornya pun nggak terlalu maksa gitu lah. Jadi aman jaya. Oke, ini sekarang udah masuk di pasar Bulakamba Brebes, sebentar lagi masuk di kota Tegal. Ini sebelah kiri Tosarba bro, ASS ya. Iya, ASS Bulakamba Tegal. Sampai di lampu merah ini teman-teman, kalau kita lintas langsung, ini kan kota Brebes dulu ya, setelah Brebes Tegal. Kalau kita mau langsung lewatin Brebes dan Tegal, nanti nyambungnya langsung udah keluar kota Tegal ya, berarti ini kita kiri. Saya langsung lewatin 2 kota ini teman-teman ya. Jadi jalurnya memang bypass gitu, kita bisa lintas gaspol lah. Memang jalannya sedikit lebih kecil, tapi minim hambatan gitu, karena nggak ada lampu merah, nggak ada keramaian gitu, jadi lebih enak lah belok kiri ini. Tapi kalau mau kota-kota kita lurus. Sore hari jam 4.44 ya, mengarah jam 5 nih yang pulang kerja. Jam pulang kerja ini makanya rame ya. Cepat aja teman-teman, kita dari Brebes sudah masuk di kota Tegal. Wih, welcome teman-teman semua. Akhirnya Bisri Ultop. Wih, ini teman baru kita untuk adventure ini. Temannya Bisri ya, yang akan menemani
kita ke depannya. Si Ultop udah mengaspal di Brebes Tegal nih, mantap. Sayangnya kita nggak bisa foto di Gapura memasuki Jawa Tengah karena tadi ada pekerjaan nih di perbatasan itu di Losari. Jadi ya udahlah, kita gaspol terus, nanti baru foto di kota-kota berikutnya akan kita lintasi. Kita udah disambut Trita Supermall sebelah kanan, sebelah kiri ada mall pelayanan publik pemerintah Kota Tegal. Ini bentar lagi 1,4 kilo lagi kita udah nyampe di tempat makan saya nih, andalan ini bro ya. Kalau ada lintas di sini biasanya saya mampir di tempat makan ini. Si soto sedap Boyolali asli udah kangen banget. Saya terakhir makan soto Boyolali ini di mana ya? Lupa saya. Palembang mungkin ya. Kayaknya sih gitu, di Palembang dekat mall saya lupa. Mungkin teman-teman di Palembang tahu, boleh komen-komen ya. Di daerah mana itu mall? Aduh, saya lupa asli teman-teman. Tapi mallnya di tengah-tengah gitu, dekat polisi militer kalau nggak salah. Sebelah kanan nih. Soto segar Boyolali Haji Hesti. Ini andalan banget emang. Let's go. Masuk kita. Soto sapi Bisa? bisa satu. Iya. Terus apa lagi? Minumnya teh tawar panas. Dan tawar panas satu. Hangat lah. Iya. Sekarang ambil pinggirannya bro. Ini yang seru. Ini yang goreng mana? Oh iya sih. Ini juaranya nih bro. Mendoan masih hangat nggak? Tahu basuh. Oke. Sementara mendoan sama tahu bakso dulu. Sikat. Soto sapi bisa bro. Seger. Di sini kita sambil ditemani Ultop di sana. Aman. Selamat makan teman-teman semua. Langsung cobain fotonya nih. Wah, segar. Ini mesti tambah kecut-kecut dikit. Banyak kan ya? Lagi kecut banget bentar. Wah, segar. Mantap. Oke teman-teman, saya makan dulu. Ntar kita lanjut lagi. Ya. Lihat kondisi lah, ini belum tahu mau lanjut apa enggak nih. Nanti melihat cuaca, kalau kita menyesuaikan aja biar nggak hujan-hujanan lagi. Ya teman-teman, posisi sekarang saya masih di Kota Tegal. Tadi habis makan saya ngecek-ngecek cuaca dan kayaknya sih bakal hujan ya kalau kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke arah timur. Jadi saya putusin untuk kita extend 1 malam di Kota Tegal ini. Sekalian karena memang perjalanan kita masih jauh juga kan, jadi simpan-simpan tenaga lah buat perjalanan di esok harinya lagi. Dan sekarang udah masuk di penginapan ya, ini udah habis salin, udah mandi-mandi ya, tinggal langsung istirahat aja. Overall untuk perjalanan hari ini menyenangkan teman-teman. Tadi pagi start dari Jakarta sekitar jam 9 ya, dan kita boleh nyampe di Kota Tegal ini sekitar jam 6. Jadi ya kurang lebih sekitar 8-9 jaman di perjalanan, tentunya bareng sama teman adventure kita yang baru si Ultop ya, melibas jalanan Pantura. Mantap sekali ya. Ini sekarang udah nyampe di penginapan, tinggal langsung istirahat aja. Saya istirahat, si Ultop juga istirahat di depan, siap untuk melanjutkan perjalanan berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.